Jadi para elit itu merencanakan, bahkan sudah menguasai pikiran manusia ya. Mereka menguasai frekuensi di kepala manusia, isi kepala manusia, pikirannya, logikanya. Makanya para elit itu menciptakan sistem dunia dengan membuat atau mendirikan pabrik atau perusahaan, ya khususnya makanan, obat-obatan atau farmakia, supaya pikiran manusia itu terjebak, supaya pikiran manusia itu hanya mengandalkan obat-obatan, hanya mengandalkan makanan-makanan yang diproses di pabrik atau di perusahaan yang sudah bercampur dengan bahan-bahan pengawet. Makanya frekuensi manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah tidak lagi bisa terjalin. Manusia sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan suarakan langsung ke dalam hati manusia. Ya karena sudah dirusak oleh makanan yang ada kadaluarsanya, ada expirednya, bahan-bahan pengawet, bahan-bahan kimia sudah dimasukkan ke dalam makanannya. Padahal kan apa yang dimakan, apa yang masuk ke dalam tubuh itu bisa menentukan frekuensi atau hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau makanannya saja mengandung bahan pengawet, ya otomatis akan frekuensinya akan menjadi rendah, akan turun, tidak lagi sampai frekuensinya. Ya karena banyak bahan pengawet, banyak bahan-bahan beracun kimia yang masuk ke dalam tubuh, yang berefek kepada pikiran. Kalau tidak memakai obat ya tidak akan sembuh. Nah, seperti itu. Para elit itu menjebak manusia, menguasai pikiran manusia ya, menggunakan frekuensi yang rendah, yaitu pikiran, yaitu logika. Makanya kemarin kan aku sudah menceritakan ya tentang frekuensi di atasnya, yaitu mental atau jiwa. Ketika sudah dibentuk, sudah terbentuk ya, otomatis dia satu step di atasnya. Dia bisa tahu posisinya ketika dia itu melihat bahwa jebakan para elit itu, dia sadar posisinya itu salah. Harusnya kan tidak memakan makanan yang bahan pengawet, yang menjebaknya, yang merusak frekuensi hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa sudah di atas, satu step di atas logikanya, yaitu jiwa atau mentalnya, kan sudah tahu posisinya di mana, salahnya di mana. Tetapi kalau manusia masih mengandalkan logika, masih mengandalkan pikiran ya pasti akan terjebak. Karena para elit itu menjebak manusia itu ya di pikirannya, bukan di jiwanya atau bukan di rohnya. Nggak bisa. Para elit itu tidak bisa menjebak manusia pada level-level yang tinggi, itu nggak bisa. Karena para elit, atau kalau kalian tahu ya, para elit itu sesungguhnya ya isinya itu semuanya reptilian, nepilim-nepilim semuanya. Makanya mereka tidak bisa menjebak jiwa kalian, menjebak hati nurani kalian. Karena mereka sendiri tidak memiliki hati nurani, tidak punya belas kasihan. Sukanya ya merusak. Namanya juga malaikat jatuh kan menginginkan supaya makhluk ciptaan Tuhan itu ya tidak seperti Tuhannya. Menjauhkan makhluk ciptaan Tuhan itu supaya jauh dari Tuhannya, supaya tidak kenal jati diri manusia itu sesungguhnya. Makanya para elit itu menciptakan makanan kemasan,
ya makanan kaleng, minuman kemasan, minuman kaleng, yang banyak pengawetnya, yang ada expirednya, bahkan expirednya bisa diganti sekarang. Seperti itu. Para elit itu hanya bisa menjebak pikiran, logika. Makanya kalau manusia sudah keluar dari logikanya, keluar dari pikirannya, atau bisa dikatakan jiwanya sudah terbentuk, mentalnya sudah terbentuk, ya dia pasti bisa melewatinya. Yang jadi masalah kan level iman itu kan berbeda, level frekuensi itu kan berbeda. Masih ada manusia yang berada di frekuensi pikiran atau logika. Ya otomatis pasti akan terjebak. Ya otomatis masih menggunakan obat-obatan, farmakea, bahkan ya sampai vaksin lagi. Ya karena mereka terjebak di pikiran. Para elit mengeluarkan isu-isu tentang wabah penyakit. Nah, manusia yang masih di frekuensi logika pasti akan ketakutan. Berbeda dengan manusia yang jiwanya, mentalnya sudah terbentuk. Ada isu seperti itu ya, dia sudah tahu posisinya. Ngapain aku harus ngambil vaksin lagi? Kan sudah tahu salahnya di situ kemarin. Ya karena sudah punya mental, punya jiwa, jiwanya sudah terbentuk. Kemarin tuh ya salah posisi saja. Seperti itu, menyadari. Nah, kemudian mereka yang satu level naik lagi, yaitu hati nurani atau iman, dia sudah pasti tidak akan memakai vaksin lagi. Ya karena sudah kenaikan frekuensi, dia berada di frekuensi hati nurani, sudah bisa merasakan, oh ternyata kemarin aku pakai vaksin 3 kali, 4 kali, sampai ya badanku bisul-bisul atau segala macam, kan merasakan ya, sakitnya bisul-bisul itu kan dia rasakan. Makanya level imannya naik dia, saat dia bisul-bisul ya, ya walaupun dia tidak bercerita, tidak bersaksi, tapi level imannya naik. Karena dia sudah merasakan, oh kemarin pakai vaksin 2 kali, 3 kali, 4 kali, booster 1, 2, ternyata aku tuh kena bisul-bisul. Terus merasakan, ya walaupun nggak dibuat kesaksian atau bersaksi ya, karena malu ya. Bisul-bisul itu kan manusia itu seperti aibnya sendiri. Manusia itu nggak berani untuk bercerita, sembunyi-sembunyi saja. Ketika kena bisul ya diam di rumah, ya beli daun salam, beli apa namanya, yang untuk gatal-gatal itu juga, daun yang lainnya juga, dia sendiri yang mengobatinya, dia sendiri yang merendam badannya, dia sendiri yang apa namanya, sambil komat kamit ya, namanya juga bisul-bisul kan, merendam ya sambil meratapi nasibnya. Nah seperti itu, tanpa dia tuh bercerita atau bersaksi ya, karena ya dia sudah merasakan. Makanya level imannya naik, frekuensinya naik. Yang awalnya hanya menggunakan pikiran, itu bisa naik karena ya dia merasakan sendiri bisulnya, betapa perihnya, betapa gatalnya itu bisul, ya naik levelnya. Otomatis itu tidak harus menunggu logikanya lagi. Ya karena sudah merasakan. Manusia itu bisa langsung loncat ke frekuensi itu karena dia sudah merasakan. Seperti itu. Dan dia turun satu level ke mental, ke jiwanya. Dia sudah tahu, oh posisiku kemarin itu berarti salah, berarti keliru. Jangan sampai mengambil vaksin lagi. Karena dengan aku mengambil vaksin lagi, pasti aku kena bisul lagi ke depannya. Nah, dia sudah menyadarinya, ya karena sudah merasakan bisulnya kemarin. Gimana caranya menyembuhkan bisulnya itu ya masih dalam proses. Kan 5 bulan lamanya. Kan merasakan dulu, barulah dia itu imannya itu akan naik, level frekuensinya akan naik seperti itu. Dan sama seperti ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, ya sama, dia kan terjebak, mereka kan terjebak di level frekuensi pikiran logika. Makanya
suka berdebat, suka menghujat atau menghina. Padahal sudah dikatakan jelas ya, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, tidak untuk diperdebatkan. Hanya manusia itu untuk menjadi pelaku firman, bukan firman itu diperdebatkan, bukan firman itu untuk menjual nama Tuhan Yesus dan membuat namanya sendiri terkenal, itu tidak. Nah, dan sekarang saat masa antikristus ini yang sudah berlangsung ini, para pemimpin, para ahli kitab, ahli Taurat, merekalah yang nanti akan menghadapi antikristus itu. Apakah mereka sanggup? Apakah mereka mampu memperdebatkan firman Tuhan lagi saat berhadapan dengan antikristus? Apakah mulut mereka masih berani untuk menyuarakan firman Tuhan, memperdebatkan firman Tuhan yang jelas-jelas antikristus sudah di depan mata mereka? Belum lagi antikristus sudah membawa ya parang, ya golok. Apakah mereka masih berani untuk memperdebatkan apa yang dia ucapkan? Apakah masih berani untuk memperdebatkan firman Tuhan? Sudah menyuarakan sana sini, berkuar-kuar, tapi ujung-ujungnya mereka tertinggal di antikristus. Bersama dengan nama besarnya, nama terkenalnya. Namanya kan sudah terkenal, sudah membesar. Bukan nama Tuhan Yesus yang dia muliakan, melainkan namanya sendiri diperbesar. Nah, sekarang giliran gantian. Di masa antikristus ini, apakah mereka yang namanya sudah terkenal melalui menjual nama Yesus, apakah mereka sanggup melawan antikristus? Dari kejauhan saja, antikristus itu sudah membawa parang, membawa golok. Apakah dengan pikiran logikanya itu bisa menghadapi antikristus? Apakah tidak lari mereka itu? Padahal namanya sudah terkenal, namanya disanjung tinggi, bahkan nama Tuhan Yesus itu tenggelam gara-gara namanya sendiri. Namanya sendiri yang menjadi terkenal. Hamba-hamba Tuhan, pendeta atau romo, namanya terkenal. Tapi nama Tuhan Yesus malah dikecilkan sama mereka. Nah, masa antikristus harus mereka buktikan apakah mereka yang suka memperdebatkan firman Tuhan mampu, sanggup melawan mereka antikristus. Setelah namanya sudah terkenal, namanya apakah mereka sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka katakan? Ya kemarin-kemarin itu ya soal rapture lah, soal pengangkatan lah, yang tidak terbukti sampai sekarang mereka tidak rapture. Itu kan pertanggungjawaban yang amat sangat besar sebagai pengajar, sebagai guru, bahkan sudah notabene terkenal. Di dunia sudah terkenal, namanya besar sekali, banyak followersnya. Itu kan harus dipertanggungjawabkan saat antikristus nanti di hadapannya. Apakah dia akan menghadapinya atau malah lari kocar kacir. Nah, itu kan berarti level imannya, level frekuensinya berada di mana? Apakah masih di pikiran, di logika, atau sudah naik ke jiwa atau mental, atau ke hati nurani? Tapi ke hati nurani sepertinya tidak mungkin. Ya karena mereka hanya berdebat saja. Firman Tuhan hanya mereka perdebatkan saja. Ya tidak mungkin sampai ke hati nurani. Ada jemaatnya minta makan saja ya
tidak dibalas sama dia. Ada jemaatnya atau umatnya susah, minta makan atau minta uang transport saja ya mereka tidak membalasnya. Suruh cari kerja lagi, suruh ini apa. Ya, ya seperti itu, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih. Hati nuraninya mati. Ya karena pemimpin-pemimpin seperti itu kan hanya menyuruh umatnya untuk memakai vaksin. Mereka menjadi sales vaksin. Sekarang mereka mempertanggungjawabkan apa kalau tidak di depan antikristus? Ya karena ucapan mereka yang menjebak umatnya, jemaatnya untuk memakai vaksin. Seperti itu. Jadi ya dihadapi saja kalian-kalian yang sudah menjebak umat Tuhan, jemaat Tuhan yang menyuruh memakai vaksin. Ya hadapi itu antikristus. Anggap saja tidak ada rapture, yaitu hadapi semuanya. Mau tidak mau, kan menjadi guru itu harus, ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Iman yang katanya mempunyai iman, yang bisa berkhotbah, yang bisa memanjakan telinga jemaatnya, telinga umatnya, ya harusnya bertanggung jawab. Saat antikristus ya harus di depan, bukan paling belakang sendiri ya. Itu namanya dagelan kalau di belakang ya. Harusnya kan namanya sudah terkenal, namanya sudah besar ya, jadi paling depan, menghadapi paling depan, bukan malah sembunyi atau lari. Namanya sudah terkenal, namanya sudah besar, banyak followersnya. Ketika antikristus datang, ya dihadapi paling depan, bukan malah di paling belakang atau sembunyi. Ya, apa gunanya nama besar kalian sebagai pendeta, hamba Tuhan, atau bahkan romo? Nama besar kalian apa gunanya? Kalau di hadapan antikristus saja, kalian nggak berani menghadapinya. Malah kalian yang mundur ke belakang atau malah bersembunyi. Atau yang paling parah ya, lari kocar kacir. Nah, di manakah iman kalian? Di manakah saat nama kalian itu sudah terkenal? Buktikan iman kalian sebagai pemimpin, sebagai guru untuk mengajari umat-umat kalian. Bukan malah menjadi ya pecundang, pengecut. Antikristus ya dihadapi. Ya kalian tertinggal, masa ya tidak kalian hadapi? Masa ya berlindung di belakang jemaatnya atau umatnya? Lah apa gunanya nama besar kalian? Nama terkenal kalian itu apa gunanya? Sudah banyak follower, sudah banyak pengikutnya. Masa ada antikristus ya, ya dihadapi. Bukan malah peta umpet atau sembunyi-sembunyi main kucing-kucingan. Ya dibuktikan level imannya berada di frekuensi mana. Frekuensi logika kah? Frekuensi jiwa atau mental? Atau frekuensi hati nurani? Tapi untuk mencapai level hati nurani itu sangat susah. Dan tidak mungkin bisa sampai ke situ. Karena masih berputar di logika, di pikiran. Seperti itu. Bahkan banyak pendeta, hamba Tuhan atau romo tidak bisa membahas 3I Atlas. Nggak ada mereka keluar bersuara tentang 3I Atlas. Ya karena mereka tertawan. Roh mereka tertawan oleh vaksin. Nggak bisa mereka menjelaskan 3I Atlas itu apa. Padahal namanya terkenal. Namanya sudah mendunia. Banyak followersnya. Tapi nggak ada yang menjelaskan 3I Atlas. Kan aneh ya, sudah terkenal, sudah punya banyak follower, nggak ada satupun dari mereka muncul menjelaskan 3I Atlas itu apa, pasukan cahaya itu apa. Ya karena mereka tidak bercahaya, padahal sebutan mereka hamba Tuhan, pendeta, romo, tapi tidak punya cahaya. Itu kan sangat memalukan sekali di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan malaikat-malaikat Tuhan saja memalukan, ya karena tidak punya cahaya. Seperti itu. Padahal mereka itu guru, menjadi contoh, menjadi teladan. Masa seorang guru tidak bercahaya, berkuar-kuar, berkhotbah di atas mimbar,
didengar banyak umat, didengar banyak followersnya, tidak bercahaya, itu apa gunanya? Ya pasti mereka akan menyadarinya, oh yang aku dengar ini sebenarnya siapa? Apakah dia hanya omong kosong belaka? Jemaatnya, umatnya mulai menyadari. Apakah hanya berkutik di etika, di moral saja? Tidak pernah membahas tentang makanan yang keras, menegur dosa. Apakah hanya terlelap tidur saja, memanjakan telinga umat jemaatnya? Seperti itu. Memang kondisinya sekarang seperti ini. Sangat apa ya, memprihatinkan. Bersembunyi di belakang umatnya, jemaatnya. Padahal namanya itu sudah terkenal, besar, banyak followersnya. Tidak ada satupun dari mereka bersaksi tentang 3I Atlas. Ya karena tidak ada yang tembus. Mereka tidak ada yang menembus dimensi itu, frekuensi itu. Ya karena tertawan rohnya oleh vaksin. Mereka hanya mengandalkan mamon, melayani umatnya itu yang kaya raya saja. Jemaat yang kaya raya, jemaat yang miskin, yang menengah ke bawah, tidak mereka pedulikan, bodoh amat. Karena tidak mendapatkan perpuluhan dari mereka. Tidak ada gunanya di pikiran mereka seperti itu. Itulah gambaran guru-guru palsu di akhir zaman ini ya seperti itu. Nabi-nabi palsu ya seperti itu. Tidak mau membantu yang menengah ke bawah, cari orang yang kaya raya supaya ya timbal balik menguntungkan bagi pendetanya, romonya atau hamba Tuhannya. Nah, seperti itu. Palsu di akhir zaman ya seperti itu. Bersembunyi di balik umatnya, jemaatnya. Seperti itu. Makanya tidak heran kalau sekarang ibadah itu bertemu di udara secara online, bertatap muka, berbicara langsung, bincang-bincang santai. Ya karena mereka sudah tahu ujung-ujungnya ya mamon di tempat ibadah itu. Sudah pakai barcode sekarang atau kiris. Kalau memberi persembahan, uang persembahan atau uang apa namanya perpuluhan, itu pakai kiris, pakai barcode sekarang. Nah, seperti itu. Makanya umat mulai bosan, umat yang sadar itu bosan, tidak akan pernah pergi ke gereja, ke tempat ibadah. Ya karena semuanya hanya komersil, perpuluhan atau persembahan itu, atau kolekte ya, bahasa halusnya itu kolekte. Tapi isinya ya perpuluhan, ujung-ujungnya mamon semuanya. Dikuasai semuanya di dewan paroki, di gerejanya, dikorupsi segala macam. Itu uangnya itu tidak dikasihkan kepada orang yang miskin atau orang yang menengah bawah, diambil sendiri, dibagi rata di gereja itu, di paroki itu. Kalau memang dibagi sama orang yang miskin atau menengah ke bawah, ya harusnya tidak ada orang miskin atau berkuranglah minimal. Nah, kenyataannya tidak. Gereja atau parokinya semakin besar, semakin megah, umatnya semakin miskin, semakin melarat. Tidak ada yang membantunya. Itu kan sama saja company ya, berkedok gereja, berkedok tempat ibadah. Umatnya ngasih kolekte, perpuluhan atau persembahan. Nah, seperti itu. Kondisi sekarang itu seperti itu. Makanya umatnya semakin miskin, semakin menengah ke bawah, tidak terurus. Gerejanya semakin besar. Pendetanya, romonya, atau hamba Tuhannya semakin kaya, menimbun banyak mamon, harta. Nah, disitulah kesenjangan itu terjadi. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Nah, disitulah. Makanya banyak orang sudah keluar dari gerejanya, dari parokinya, dari lingkungannya, dari stasinya. Mereka lebih apa? Ibadah online, bertemu langsung di udara. Ya karena tidak ada
urusan dengan mamon lagi. Urusan dengan apa yang menjadi keserakahan dasar manusia itu kan dari uang, dari mamon. Ketika sudah mengenal, ya sudah, manusia itu akan serakah, akan memegang erat itu mamon, uang itu dipegang erat terus, yang menimbulkan ya permusuhan, kebencian, seperti itu. Itu yang sedang berlangsung dan sedang terjadi. Makanya mereka menyuarakan kebenaran itu seperti hanya omong kosong saja. Di baliknya itu hanyalah mamon, uang, perpuluhan, persembahan atau kolektor, segala macam. Tidak ada lagi. Ya karena rohnya tertawan semuanya, sudah pakai vaksin semuanya. Mau ngomong kebenaran apa? Ya semuanya bullshit. Kalau terdengar telinga itu hanya omong kosong saja. Monoton, tidak ada perkembangan iman. Frekuensinya itu tidak ikutan naik. Hanya justru malah imannya itu menurun. Ya karena yang diperbincangkan seperti itu saja. Setiap minggu, setiap ibadah, nah, cuman itu saja. Tidak ada kebangkitan rohani, itu nggak ada. Menegur dosa nggak pernah. Menegur jemaatnya selingkuh nggak pernah. Ya gimana mau menegur jemaatnya selingkuh? Sebelum menegur jemaatnya yang kaya raya sudah ngasih uang, ngasih amplop, kirim ke rekening pendetanya atau romonya atau hamba Tuhannya, supaya tidak berkhotbah tentang perselingkuhan, tentang ini, tentang itu. Ya, otomatis kan sudah tertutupi dengan mamon, dengan uang perpuluhan atau persembahan atau kolektor. Seperti itu. Kondisinya sekarang itu seperti itu. Makanya ya wajar pendeta, hamba Tuhan, romo itu nggak ada cahaya. Cahaya nggak ada. Apalagi meterai ilahi nggak ada. Nggak mungkin ada. Padahal yang punya meterai ilahi, tubuh kristal, tubuh cahaya, proses di masa antikristus. Seperti itu. Ya wajar kalau mereka tertinggal di zaman antikristus. Mau namanya terkenal, mau namanya nomor satu kayak di dunia, di Indonesia. Tapi kalau sudah tertinggal di antikristus mau ngapain? Mau jadi apa? Jadi badut? Mau jadi pendeta lagi, hamba Tuhan lagi? Apa nggak malu? Namanya besar, tapi tertinggal di antikristus kan itu sangat memalukan sekali ya. Materai ilahi nggak punya, bahkan cahaya saja nggak ada. Itu kan sama saja sudah terlihat, nampak, bahwa selama ini yang mereka kejar adalah mamon, bukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, tapi memuliakan nama diri mereka sendiri, memperbesar nama mereka sendiri. Seperti itu. Ya kalau nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dibesarkan, ya otomatis dia punya cahaya dong. Bukan malah tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada meterai ilahi. Kan manusia sudah tahu, melihat saja, oh ini kok yang aku dengar, khotbah orang yang di depanku ini, kok nggak ada cahaya. Meterai ilahi pun nggak punya. Ngapain aku dengarkan dia? Nggak ada gunanya. Berarti kan manusia sadar, jemaat sadar, umat sadar, bahwa yang dikejar orang yang khotbah di atas mimbar, di atas altar, itu hanyalah mamon, perpuluhan, persembahan, atau kolektor. Seperti itu. Umat itu semakin lama semakin pintar. Jenuh mereka mendengarkan makanan yang lunak, makanan yang seperti bubur, itu jenuh lama-lama. Pembahasannya kok cuma ini aja. Apa nggak ada lain? Apa mereka tuh sekolah teologi itu hanya diajarin itu saja? Sekolah filsafat itu hanya diajarin itu saja? Seperti itu. Jadi kondisi zaman sekarang itu ya seperti apa yang sudah aku sampaikan sekarang. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Semakin bobrok guru-guru yang mengajari. Ya karena mereka guru-guru palsu. Mereka hanya mengandalkan mamon kalian, uang kalian untuk
mengambil uang kalian, momon kalian. Ya namanya saja guru palsu. Kalau guru yang asli ya menjelaskan bagaimana supaya manusia itu bisa masuk 1000 tahun damai, bisa masuk ke kerajaan surga, bisa masuk ke Yerusalem baru, bisa bereinkarnasi lagi. Ya supaya bisa menyambung rohnya. Roh itu kan harus disambung ya. Roh itu kan tidak bisa mati. Harus disambung lagi. Ketika dia bereinkarnasi ya, dia harus melakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Karena memang roh, ketika roh ya, bicara tentang roh ya, itu tidak bisa dibohongi. Dunia, dimensi roh itu, orang yang berbohong saja pasti akan ketahuan. Apalagi orang yang berkhianat, itu sudah ketahuan duluan di dimensi roh. Walaupun di dunia nyata ya dia berpura-pura atau munafik, ya tapi di dimensi roh itu sudah ketahuan, sudah tahu ciri-cirinya bagaimana, orangnya seperti apa, gelagatnya seperti apa, gesturnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ya kalian kalianlah yang lebih mengetahui ya, karena kalian ya mungkin masih ada yang bergereja atau apa namanya pergi ke tempat ibadah ya. Ya walaupun tidak di dalam pasukan ini ya mungkin di luar sana yang menonton di YouTube ya atau yang masih apa ya bersikukuh dengan barcode sama kiris ya. Kan kalau misalnya kalian tidak nongol di gereja atau di tempat ibadah pasti kalian akan ditanyakan ya atau mereka basa-basi pasti kok sudah lama nggak pernah ke gereja, kenapa ada masalah apa kok tidak pernah pergi ke rumahnya Tuhan. Padahal mereka itu hanya menyapa kalian itu supaya kalian itu menjadi donatur, menjadi persembahan, uang persembahan bagi mereka. Kalau kalian sadar ya, ini aku bukakan saja ya, supaya mereka itu ya awal mulanya kan baik-baik saja ya, menyapa. Gimana kabar kalian? Kok lama nggak pernah ke gereja? Kok lama nggak ke rumah Tuhan, ke tempat ibadah? Ada masalah apa? Nah itu awalnya. Tapi ujung-ujungnya mereka itu hanya memanfaatkan uang persembahan kalian. Itu sebenarnya yang mereka mereka mau itu ya itu. Bukan membaiki kalian itu tidak. Ya tapi karena memang akarnya di situ. Akarnya ya di mamon, di uang. Susah kalau manusia itu sudah terikat dengan mamon, dengan uang itu sangat susah. Pasti ada cara. Ya namanya juga iblis setan itu kan membujuk itu kan pintar ya. Sangat pintar, sangat lihai, sangat berpengalaman. Bahkan tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia itu nggak ada. Atau di buku-buku pantun atau buku-buku puisi itu nggak ada. Ya mereka kan sudah berpengalaman, sudah menjebak di mana-mana orang-orang jemaatnya, umatnya kan sudah ada dijebak sama dia. Makanya dia punya keterampilan itu. Begitu. Ya memang kondisinya saat ini ya seperti ini. Mau mau kalian sembunyikan ya nggak bisa. Memang kenyataannya seperti ini. Dunia itu sedang mengalami kebobrokan, mengalami iman yang tergradasi ya, sangat sangat apa ya, sangat sangat parah, sangat orang-orangnya itu sangat munafik. Tidak bisa mereka tidak menggantungkan mamon. Disitulah letak kelemahan mereka ada di situ.